banyak nih yang beranggapan kalau dengan masuknya Indonesia ke BRICS itu tuh cuma bakal ngasih dampak buruk tuh buat perekonomian Indonesia. Soalnya kita jadi dimusuhin sama Trump. Selamat datang di konten terbaru Gun Cheaper. Nah, di episode hari ini Gan, kita akan membahas yang lagi rame nih. Gue yakin kalian pasti udah tahu lah ya berita ini. Berita soal Indonesia yang baru aja resmi join BRICS. Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia kini membuat langkah besar dengan bergabung dalam kelompok ekonomi yang berpengaruh di dunia. Pemirsa, pemerintah Brazil mengumumkan Indonesia resmi menjadi anggota BRICS. Brazil menyatakan secara konsensus anggota BRICS menyetujui masuknya Indonesia sebagai lanjutan dari pertemuan puncak BRICS pada 2023 lalu di Johannesburg. Banyak yang pro sih, tapi nggak sedikit juga yang kontra. Nah, apalagi keputusan Indonesia buat join BRICS ini tuh kan dilakukan setelah Donald Trump itu kepilih jadi presiden Amerika ya kan. Nah, dan nggak lama setelah Trump ngeluarin statement kalau dia tuh bakal nerapin tarif tambahan buat negara-negara BRICS yang mau jualan di Amerika. Amerika ngancam gitu kan. Nah, sama Indonesia tuh malah kayak ditantangin. Beneran join BRICS kita. Tapi kenapa ya Indonesia tuh akhirnya mutusin buat join aliansi ini? Dan kira-kira dengan adanya ancaman dari Donald Trump tadi, apa nih untung ruginya dengan Indonesia kalau dia join BRICS ini kan? Apa yang bakal terjadi setelah Indonesia resmi join BRICS? Apakah ini langkah yang bijak untuk Indonesia? Dan bagaimana dengan ancaman yang datang dari Amerika Serikat, terutama dari Donald Trump? Langsung aja kita bahas, hanya di Plus Minus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, mari kita bahas terlebih dahulu Gan, apa itu BRICS? Nah, BRICS itu adalah sebuah kelompok ekonomi yang terdiri dari 5 negara besar, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kelompok ini terbentuk pada tahun 2009 dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang. Kelompok ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar Gan, karena mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 25% GDP global. Nah, BRICS berfokus pada kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi yang lebih adil, berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS ini menjadi lebih kuat. Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara menambah kekuatan kawasan Asia dalam kelompok ini kan. Tapi ya, bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia itu sendiri? Kalau kita ngomongin Indonesia yang akhirnya join BRICS, sebenarnya tuh ini gue nggak kaget-kaget banget sih Gan. Nah, soalnya dari beberapa bulan yang lalu tuh pemerintah Indonesia itu kan udah ngasih sinyal ya. Nah, udah ngasih tanda-tanda kalau Indonesia tuh emang ada ketertarikan buat join BRICS. Kalau kalian ingat di bulan Oktober 2024 kemarin, Menteri Luar Negeri kita, Bapak Sugiono ya, bukan kakek. Bapak Sugiono tuh beliau datang ke KTT BRICS yang diadain di Kazan, Rusia. Dan di situ beliau nyampein tuh langsung kalau Indonesia tuh tertarik buat join BRICS. Waktu itu bahkan sempat ada rumor kan yang bilang kalau Indonesia tuh udah masuk ke anggotaan BRICS. Dan nama Indonesia udah dicetak di mata uang baru yang rencananya bakal dirilis sama negara-negara anggota BRICS. Ya, walaupun akhirnya kabar ini tuh terbukti nggak benar ya. Nggak ada tuh mata uang BRICS tuh. Nah, sampai ini nggak ada. Itu tuh jatuhnya mata uang FunMed yang dibikin sama salah satu peserta. Terus dikasih lihat tuh ke Putin. Nah, terus Putin megang tuh uangnya sambil ketawa. Dan foto Putin yang memegang uang inilah yang akhirnya dipelintir segala macem kan. Tapi di luar hoax mata uang BRICS ini ya, dari statementnya Pak Menlu tadi tuh emang udah ngeliatin keinginan pemerintah Indonesia sekarang tuh buat join sama BRICS.
kalau menurut pidato yang disampaikan sama Sugiono sama Pak Menlu kita ya waktu hadir di KTT BRICS di Kasan, itu dia bilang Indonesia tuh tertarik gabung sama BRICS karena pengen ngedorong kepentingan negara-negara di bagian bumi selatan dan pengen ikut berkontribusi dalam memelihara ketertiban dunia. Dan di sini walaupun kedengarannya tuh Indonesia tuh kayak yang ngebet banget kan ya, tapi sebenarnya Indonesia tuh udah ditawarin duluan loh buat join BRICS dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi tuh waktu itu tuh BRICS tuh emang lagi pengen ngegedein aliansi mereka lah ya. Mereka tuh pengen nambah anggota dan salah satu negara yang diincar buat join tuh ya Indonesia gitu. Bahkan Presiden Indonesia waktu itu Pak Jokowi, beliau tuh sampai diundang loh kan buat ikutan KTT BRICS di Afrika Selatan. Nah cuma waktu itu setelahnya pemerintah Indonesia itu ngeluarin statement yang bilang kalau mereka tuh belum tertarik. Ya masih nimbang-nimbang untung ruginya lah kalau kata Menlu saat itu, kata Bu Retno Marsudi. Setelah sebelumnya Indonesia tuh tercatat sebagai mitranya BRICS, dan dengan bergabungnya Indonesia berarti saat ini BRICS nih udah punya 10 anggota penuh nih kan. Jadi selain 5 negara pendirinya yaitu Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, nah di tahun 2024 ada 4 negara yang ikut join BRICS. Ada Uni Emirat Arab, Mesir, Iran, sama Ethiopia. Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS bukanlah langkah yang tiba-tiba kan. Ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia untuk mengambil keputusan ini. Pertama, Indonesia membutuhkan lebih banyak akses ke pasar global dan sumber daya yang lebih beragam. Bergabung dengan BRICS membuka peluang tuh bagi Indonesia untuk memperluas hubungan perdagangan dengan negara-negara besar seperti Cina dan India. Nah, kalau menurut statement resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, keputusan buat join BRICS ini tuh merupakan langkah strategis buat ningkatin kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya, kan. Kedua, Indonesia ingin memperkuat posisinya di kancah internasional. BRICS memberikan Indonesia kesempatan untuk terlibat dalam diskusi dan keputusan penting yang melibatkan negara-negara besar di dunia. Ini adalah kesempatan besar gitu kan, untuk memainkan peran lebih aktif dalam pembangunan ekonomi global. Terus, pemerintah juga nyebut tuh kalau bergabungnya Indonesia dengan BRICS ini itu tuh bakal mendorong kerjasama di bidang ketahanan pangan, teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan penyelesaian tantangan global. Ya kayak misalnya krisis iklim lah kan. Ketiga, dengan menjadi bagian dari BRICS, Indonesia tuh dapat mengurangi ketergantungan pada negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tuh telah berusaha untuk lebih mandiri dalam urusan ekonomi dan politik internasional. Dan bergabung dengan BRICS adalah bagian dari strategi ini. Terus kan, kalau menurut Ketua Dewan Nasional, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau bilang keputusan Indonesia buat join BRICS ini itu tuh adalah bukti kalau Indonesia tuh punya kebebasan buat berteman dengan negara-negara mana aja. Gak harus terpaku, apalagi didikte tuh sama satu negara. Sekarang kita bahas kira-kira apa nih untung ruginya Indonesia dengan join BRICS. Salah satu faktor yang bikin berita Indonesia join BRICS itu jadi rame, soalnya banyak nih yang beranggapan kalau dengan masuknya Indonesia ke BRICS, itu tuh cuma bakal ngasih dampak buruk tuh buat perekonomian Indonesia. Soalnya kita jadi dimusuhin sama Trump. Nah banyak tuh orang yang ngomong kayak gitu tuh. Nah tapi apa benar begitu? Ini kalau menurut Opung Luhut tadi ya, beliau bilang keputusan Indonesia buat join BRICS itu tuh bisa banget ngebawa keuntungan tuh buat Indonesia. Dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, itu cakupan pasar Indonesia tuh di luar negeri ya, itu malah jadi makin luas loh. Terus, selain itu, kalau menurut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies atau disingkat CELIOS, tuh dia bilang tuh bergabungnya Indonesia dengan BRICS, itu tuh bisa ngasih potensi besar buat Indonesia. Soalnya saat ini keanggotaan BRICS tuh mencakup negara Timur Tengah juga kan. Jadi emang udah ngincar Timur Tengah nih Indonesia nih kan. Makanya diyakini dengan kita join BRICS, pasar yang diincar tuh bakal lebih gampang tuh didapatnya tuh kan. Terus selain itu kan, kalau kita lihat proporsi ekonomi negara-negara anggotanya, saat ini perekonomian negara BRICS mencakup lebih dari 32% perekonomian dunia loh. Dan ini ternyata berhasil mengunggulin kekuatan ekonomi aliansi negara G7 yang selama ini tuh dianggap sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia kan. Dan gilanya, proporsi 32% itu cuma dihitung dari 5 negara pionirnya ya, belum ditambah sama 5 negara yang baru join di tahun 2024 dan 2025. Dan ya otomatis kalau ditambah sama negara-negara yang baru join ya, itu tuh berarti kekuatan ekonomi BRICS ini tuh udah bisa jauh lebih dominan lagi dong ya. Makanya terkait ini, Nailul Huda tuh juga nyebut
kalau bergabungnya Indonesia ke BRICS itu tuh bisa jadi momentum buat Indonesia lepas dari pasar tradisional. Ya kayak lepas dari Amerika dan Eropa gitu kan. Apalagi beberapa tahun ke belakang ya, kan Indonesia sama Eropa tuh kan emang beberapa kali terlibat perselisihan ya kan. Nah perselisihan terkait kebijakan ekspornya Indonesia. Jadi ya dengan Indonesia join BRICS, Indonesia tuh jadi punya pasar potensial yang baru nih. Jadi kita nggak usah takut lagi kan kalau ada gesekan sama Eropa atau Amerika. Terus selain itu, kalau menurut Yusuf Randy Manilet, ekonom dari Core Indonesia, dia bilang tuh dengan join sama BRICS, Indonesia tuh bisa jadi dapat bantuan pendanaan pembangunan infrastruktur lewat New Development Bank. Nah, lewat sebuah bank pengembangan multilateral yang dikembangin sama negara-negara BRICS. Dan yang pastinya, dengan kekuatan ekonomi negara-negara BRICS yang makin dominan ya, Indonesia tuh yang udah jadi anggota penuh ya, itu tuh jadi bisa punya posisi tawar yang lebih kuat dalam tata kelola ekonomi global. Nah, positioning kita tuh bisa jadi lebih mantap nih kan. Nah, itu tadi potensi untungnya kan. Sekarang kita bahas nih potensi ruginya bagi Indonesia. Ya, kalian mungkin kalau udah denger lah ya, kalau Presiden Amerika yang baru kepilih, Donald Trump, doi itu kan baru ngeluarin semacam ultimatum gitu ya kan. Trump ngancam bakal nerapin tarif yang sangat tinggi buat barang-barang impor dari negara-negara anggota BRICS. Kalau rencana pembuatan mata uang BRICS beneran direalisasikan, ya kalau menurut gua sih dia takut ya kan. Kalau sampai ada mata uang BRICS, itu kan jadi pasti nilai mata uang dolar itu jadi turun ya kan. Nah, dengan segitu sensinya Trump sama BRICS dan dengan bergabungnya Indonesia secara penuh di aliansi BRICS ya, hal ini jadi berpotensi bisa ngeganggu tuh hubungan Indonesia sama Amerika. Nah, padahal sampai saat ini kan Amerika tuh masih jadi salah satu pasar pentingnya Indonesia ya kan di perdagangan internasional. Apalagi sebenarnya kan selain BRICS ya, Indonesia juga tuh lagi ngajuin diri buat jadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development atau disingkat OECD. Dan salah satu tujuan Indonesia ngajuin diri jadi anggota OECD ini adalah buat ningkatin kepercayaan investor asing tuh kan. Nah, buat investasi di Indonesia dan ngebantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, banyak ahli yang berpendapat ya, dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS ini tuh jadi bisa menghambat bergabungnya Indonesia ke OECD. Apalagi anggota OECD kan kebanyakan kan negara-negara barat kan ya, yang bisa dibilang itu adalah saingan BRICS gitu. Tapi kalau kalian nih ya kan disuruh milih ya kan, nah kira-kira kalian lebih milih yang mana nih? Join BRICS atau join OECD? Nah, silahkan komen di bawah kan. Nah, selain ancaman dari luar BRICS, sebenarnya ada juga nih kan potensi kerugian buat Indonesia yang justru berasal dari anggota BRICS-nya sendiri atau tepatnya dari Cina dan India. Nah, menurut CNN ya, pengalaman hubungan dagang Indonesia sama Cina dan India itu tuh ternyata nggak bagus-bagus amat kan. Nah, dengan Cina dan Indonesia ada di satu aliansi, ada di satu kubu, ada di satu organisasi, ya otomatis barang Cina jadi bakal lebih gampang gitu ya masuk ke kita dong ya. Nah, ini tuh ditakutkan bakal lebih ngerusak pasar dalam negeri kita nih. Semua potensi keuntungan tadi itu bakal jadi cuma sekedar potensi kan. Kalau pemerintah kita nggak bisa bikin kebijakan ekonomi yang tepat. Nah, jadi mau kita deketnya sama Cina, mau kita deketnya sama Amerika ya, kalau kita nggak bisa memaksimalin kerjasamanya, ya kita nggak bisa bakal dapat untung apa-apa endingnya gitu. Dan begitu juga dengan resikonya kan. Jadi ya, walaupun ada banyak resiko, tapi kalau pemerintah kita tuh bisa menekan resikonya lewat kebijakan yang tepat ya, bisa tetap membangun relasi yang baik sama negara-negara pesaing BRICS gitu. Ya, resiko-resiko tadi tuh cuma bakal jadi resiko aja gitu, nggak jadi bakal kerugian yang nyata gitu kan. Tapi balik lagi kan, kalau pemerintahnya mampu, ya pasti mampu sih kalau menurut gua mampu ya kan. Dan terakhir, bergabungnya Indonesia jadi anggota BRICS tuh kemungkinan bisa berpengaruh ke situasi politik global ya kan. Ya kayak yang gue bilang tadi gitu, dengan masuknya Indonesia saat ini kan kekuatan ekonomi anggota BRICS itu tuh bisa dibilang jadi yang terbesar di dunia ya kan. Nah, ditambah lagi dengan konflik yang lagi melanda Eropa gitu, khususnya konflik di Ukraina. Nah, itu tuh benar-benar ngasih pukulan hebat tuh buat perekonomian Eropa. Ngasih pukulan telak lah buat pihak barat gitu. Kayak di Asia Tenggara misalnya, saat ini tuh ada 3 negara ASEAN lain yang udah nyatain diri berminat buat join BRICS. Nah, ini kan 3 negara yang ekonominya nggak main-main ya di ASEAN kan. Ya, kebayang ya kalau mereka itu beneran join, ya makin ketar-ketir lah si Trump itu. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri gimana nih kan?
Saat Indonesia mengumumkan keputusan bergabung dengan BRICS, reaksi dari Amerika Serikat, khususnya ya di bawah kepemimpinan Donald Trump ya, itu bisa dibilang cukup menantang kan. Nah, Trump dikenal dengan kebijakan luar negeri yang sangat nasionalis dan seringkali mempertanyakan kemitraan internasional. Trump mungkin melihat langkah ini tuh sebagai ancaman terhadap dominasi global Amerika Serikat dan mungkin akan ada konsekuensi politik dan ekonomi. Ya, namun Indonesia tampaknya tidak takut tuh dengan ancaman tersebut. Mengapa? Karena Indonesia itu tuh sudah siap menghadapi ketegangan tersebut dengan memperkuat hubungan dengan negara-negara besar lainnya dan termasuk Cina dan juga Rusia. Indonesia memiliki pendekatan diplomasi yang cukup hati-hati. Nah, meskipun menghadapi tekanan dari Amerika Serikat ya, Indonesia itu juga membangun hubungan dengan banyak negara di dunia yang memberi negara ini tuh fleksibilitas dalam mengambil keputusan-keputusan besar. So, kesimpulannya, apakah keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah yang tepat? Nah, sepertinya keputusan ini tuh memberikan banyak peluang ekonomi dan politik bagi Indonesia. Ya, meskipun ada tantangan dan risiko yang harus dihadapi ya kan. Seiring dengan perkembangan situasi global, kita akan terus melihat tuh bagaimana Indonesia memanfaatkan keanggotaan BRICS ini. Gimana menurut kalian? Share opini dan pendapat kalian di kolom komentar. Oke kan, itu tadi ya pembahasan kita tentang Indonesia yang resmi join BRICS. Jadi potensi untungnya apa, potensi ruginya apa, udah kita bahas tadi tuh. Ya semoga yang untungnya beneran kejadian, yang ruginya ya cuma potensi doang ya kan. Jangan sampai beneran rugi ya kan. Terima kasih buat kalian yang sudah nongkrong bersama gua Ganciper. Sampai jumpa di konten Ganciper berikutnya hanya di Plus Minus.